mati, dia mengalahkan maut loh. Tuhan Yesus memang mati, tapi dia mengalahkan maut. Adakah Allahmu yang mengalahkan maut? Dia bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Jadi Tuhan Ibu pernah jadi mayat ya? Tidak ada ya, tidak ada dulu ya. Tidak ada ya. Kalau ditanyakan lagi, oh berarti Tuhanmu itu menjadi, itu penghinaan. Seakan-akan kita kasih penjelasan tidak terima. Ini yang paling tidak saya suka. Kan pernah jadi mayat 3 hari Bu, Tuhan Ibu. Nanti kalian bertanya, kita jawab, dibalikan lagi kepada kita seakan-akan dihina begitu Pak. Tapi cobalah kita saling menerima, kita saling berdiskusi dengan hati yang jernih gitu, terbuka dan bermasuk akal gitu. Jangan kita udah jawab yang satunya, nanya lagi yang satunya. Kita jawab yang satunya, nanya lagi yang satunya. Berapa hari Tuhan Ibu berapa hari Tuhan Ibu mati? Kita jangan tanya terus menerus kepada saya. Kan Bapak bilang kan paling hebat toh, paling pinter kan. Orangnya kita jawab kan ketawa. Kalau kau edukasi dulu ini Ibu ini Tuhan mati salah. Ya kenapa? Jadi kita belajar edukasi dulu. Dari kau sama-sama Kristen lah, sampai tahu nyambung. Kalau begini apa perdebatannya saya kurang menarik ya. Paling saya suka orang itu kita saling mendengar dengan jelas. Kita dengarkan dulu orang ngomong. Habis orang ngomong baru kita sama kita. Disitulah lambang-lambang. Itulah lambang-lambang orang yang menghargai perintah-perintah Tuhan. Jadi kita harus menempatkan juga orang lain bertanya dan orang lain juga menjawab gitu. Kalau kita menjawab orang lain ngomong juga itu nggak masuk akal, itu bukan firman, itu bukan penginjil, itu bukan orang yang mencari dombanya yang sesat gitu. Toh? Jadi kalau orang lain beri masukan orangnya ketawa, itu milik setan orang ketawa. Seakan-akan dia itu paling hebat, paling luar biasa, toh. Memang sih paling dibilang itu orang kafir, orang Kristen. Segala jinakan dulu Ibu ini, segala, tolong. Gitu. Ya Pak? Apa? Yang saya bilang tadi Pak, kalau Yesus itu kan anak Allah. Ya berarti kalau menurut saya itu bukan Allah. Gitu. Kan dia juga mengaku bahwa dia anak Allah. Jadi saya sebagai umat Kristiani juga maksudnya dari Katolik lah, maksudnya pemahaman di sini istilahnya saya juga mengimani Yesus gitu. Saya percaya bahwa mujizat itu banyak kan yang dilakukan itu adalah Yesus. Tapi Yesus itu banyak yang dia berdoa mengadu sama Allah Bapa gitu doang. Jadi gitu. Kalau dibilang misalkan Yesus itu Tuhan sendiri, ya menurut saya pribadi gitu kan, bukan mendampingi sebagai umat Kristiani, bukan. Bahwa istilahnya kalau Yesus itu menurut saya bukan Tuhan. Kalau seandainya dia Tuhan, kenapa dia berdoa sama Bapa? Gitu doang. Gitu. Kenapa Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa berkata, Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di bumi, seperti di surga, dan janganlah membawakan ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pada waktu itu muridnya bertanya, Bapa, bagaimana caranya berdoa? Itu di samping sungai ya, dalam ayat mana itu? Tuhan berkata, Tuhan berdoa, doa Bapa kami. Jadi itu doa adalah doa singkat. Tuhan Yesus itu memberikan teladan, contoh gitu. Bagaimana caranya berdoa? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Terus, datanglah kerajaanmu. Saya kan mau istilahnya mau
tanyakan sama ibu. Dia kan kalau dia disalib itu dia mau meninggal, ada nggak perkataan Yesus yang kata-kata terakhir di situ? Ada nggak? Maksudnya kan dia disalib nih, sebelum dia meninggal, ada nggak kata-kata terakhir? Kata-kata terakhir Tuhan Yesus katanya sudah selesai. Nah, disitulah kita tahu bahwa semuanya maaf Bu, enggak ada di penggenapan situ. Tuhan Yesus Bu, sudah selesai. Itu perkataan Tuhan Yesus Bu, yang terakhir kali. Katanya sudah selesai. Cuman itu doang. Oh, enggak ada di situ. Maksudnya, ya Bapa, kuserahkanlah dirimu kepadamu, enggak ada itu. Oh, itu kan bukan terakhir kali. Ya, tapi dia bicara seperti itu gak? Gitu. Kan yang Bapak tanya tadi kan yang terakhir kali. Kan iya, makanya maksudnya, saya jawab ya. Di situ Tuhan Yesus sebelum berkata sudah selesai, berkata ya Bapa, ampunilah mereka. Sebentar ya. Enggak, bukan gitu Bu. Dia kan istilahnya berdoa itu cuman mencontohkan sama itunya gitu, murid-muridnya gitu doang. Bagaimana Pak? Kan dia kan mau disalib, dia berdoa ya sampai darahnya itu jatuh kan. Dia bersujud. Itu kan bersujud dia di batu tuh. Nah, dia pas berdoa itu mencontohkan apa gimana gitu. Dia pas mau disalib kan dia berdoa. Dia berdoa gak pas mau disalib itu? Iya, dia berdoa berkata, ampunilah orang-orang yang sudah menyalibkannya. Dia berkata kepada siapa? Kepada Bapa. Bapa itu siapa? Dia. Oh, dia berdoa sama dirinya sendiri? Dengan cara kemanusiaannya Pak, dia berdoa. Karena dia itu lagi dalam kemanusiaannya. Kalau dalam fakta, bukannya dia tidak bisa menyelamatkannya, tetapi demi menggenapi semuanya firman-firman yang ada di Alkitab itu, bahwa anak Tuhan itu harus disalibkan. Ya, dia harus disalibkan. Dia menggenapi semuanya itu. Dengan kepribadiannya secara manusia, dia berdoa, ya Tuhan ampunilah orang-orang yang telah menyalibkannya, ampuni itu. Berarti menunjukkan bahwa Tuhan Yesus ini memberikan kasih karunia kepada semuanya umatnya. Kita sekarang ada pada zaman apa? Pada zaman kasih karunia, bukan pada zaman Musa. Oh, berarti dia maksudnya berdoa, dia mengadu sama Allah Bapa itu buat dirinya sendiri gitu? Iya, dirinya sendiri. Oh, iya, kurang tahu sih. Kalau saya kan gini Bu, saya kan asli Katolik, saya nggak ngebohong. Makanya kemarin pernah saya masuk ke dalam anak Batak itu, saya langsung diturunkan itu karena apa? Saya kan menanyakan seperti ini, maksudnya umat Muslim juga gimana supaya umat Muslim itu ngerti lah sama umat Kristen. Gini, saya berikan contoh ya, nanti ditanggapi yang lain, boleh jawab yang lain, nanti boleh dibatalkan yang lain, boleh nanti dibilang yang lain. Bentar ya. Yang lain itu tidak benar. Saya kasih contoh. Dan ini bukan hanya contoh, tapi saya juga saya pribadi, saya juga selalu belajar untuk mendalamkan iman dan belajar tentang Alkitab dan terus belajar tanpa saya meninggi-ninggikan. Jadi ini saya kasih contoh. Kalau saya ini sebenarnya Allah yang tak bisa dilihat, Allah yang tidak bisa disentuh, saya harus menampakkan saya kepada manusia itu lewat apa? Kalau saya itu langsung menampakkan diri saya kepada manusia di dunia, itu pasti terbakarlah dunia. Saya harus menjadi manusia dengan cara apa? Saya harus dilahirkan dari perawan. Saya harus menjadi manusia di dalam kandungan seorang perawan. Saya ada tahap-tahapnya lah seperti manusia. Dilahirkan, maksudnya dilahirkan, mengajar, dan lain sebagainya. Habis itu disalibkan. Saya berbicara karena saya manusia, karena saya dalam keadaan manusia.
Saya bilang, ya Allah, ya Tuhan, ampunilah mereka yang menyalibkan saya gitu ya. Ampunilah mereka. Karena saya berdoa itu karena saya dalam dalam keadaan manusia. Begitu. Jadi Tuhan Yesus itu seperti begitu juga Tuhan Yesus, karena saat dia menjadi manusia, dia harus benar-benar berperilaku seperti manusia untuk memuji Tuhan ya, walaupun dia itu adalah Tuhan. Begitu. Berarti dia waktu berdoa itu percuma dong Ibu ya. Jadi ini belum habis selesai dia berdoa, dia berkata sudah selesai. Kenapa dikatakan sudah selesai? Berarti semuanya sudah digenapi yang sudah ditulis-tulis dalam Alkitab tentang penyaliban anak manusia. Itu terakhirnya, itu paling terakhir, sudah selesai. Gelaplah dunia. Maksud saya gini Bu, mohon maaf nih. Kalau misalkan jadi umat muslim juga kan pengen banyak cari tahu lah supaya kebenaran itu di mana. Saya juga mencari kebenaran itu di mana gitu kan. Contoh nih, yang makanya dia bilang berarti kalau misalkan Yesus itu berdoa, yang pertama kan dia kalau menurut saya Yesus itu waktu dia mau disalib berdoa. Dia pas mau habis disalib, pas disalib dia ngomong, ya Bapa, kuserahkanlah diriku kepadamu. Nah itu mengadu ke siapa dia Bu? Bagaimana Pak? Kan terakhir dia bilang, ya Bapa, kuserahkanlah diriku kepadamu, itu buat siapa itu? Ya kepada Bapaknya, Allahnya adalah dia. Kan saya sudah bilang tadi, karena dia itu secara manusia, dia harus berdoa juga sebagai manusia kepada Bapaknya. Oh berarti ada Bapak, berarti dia anak Allah ya? Dia anak Allah, sekalian dia adalah Bapa, karena segala kekuasaan itu diserahkan kepada dia. Penghakiman yang terakhir kali, semuanya diserahkan kepadanya. Pencipta, dia yang menciptakan langit dan bumi. Kenapa? Kenapa dikatakan sih Tuhan Yesus itu pencipta langit dan bumi? Saya tidak percaya orang bilang. Tapi dalam 1 Yohanes ayat 1 berkata, pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah, berarti mereka itu bersama-sama. Bagaimana lagi kita menjelaskan? Mereka itu bersama-sama. Mereka menciptakan segala sesuatu dengan bersama-sama. Dan pada zaman kasih karunia, Tuhan Yesus menampakkan dirinya secara kemanusiaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dia disalibkan. Dan terakhir kali dia berkata, sudah selesai. Untuk saya mau nanya nih ke Ibu nih. Saya kan misal kurang tahu persisnya. Sebelum Yesus lahir, Adam sama Hawa itu udah percaya gak sama Allah itu ada? Allah tidak percaya. Adam tidak percaya kepada Yesus. Allah. Begitu. Bukan, saya bukan nanya Yesus. Adam sama Hawa itu udah percaya belum sama Allah? Kan Yesus belum ada nih. Tapi Adam sama Hawa itu udah percaya gak sama Allah itu bahwa ada? Allah sudah percaya? Bukan. Adam dan Hawa itu udah percaya gak? Kan dia duluan tuh, Adam dan Hawa kan? Nah, dia udah percaya gak Allah itu ada? Ya percaya. Udah percaya ya? Iya. Tetapi walaupun mereka percaya, tapi mereka melanggar perintah Tuhan. Karena kenapa? Karena sang wanita yang diambil dari tulang rusuknya si Adam. Karena Adam itu dibentuk dari tanah. Dan sedangkan sang wanita itu bukan dibentuk dari tanah, tetapi dari tulang rusuknya Adam. Jadi buah pohon larangannya Tuhan itu siapa yang ngambil toh? Perempuan itu kan dikasih makannya sama si Adam. Gitu. Tetapi walaupun mereka melanggar perintahnya Tuhan Allah itu, tetapi mereka itu percaya kepada Tuhan. Tetapi mereka jatuh ke dalam dosa karena melanggar perintah Allah. Walaupun percaya, tetapi kalau melanggar perintah, ya sia-sia. Begitu.
Karena manusia pertama itu bukan Adam Hawa. Kalau manusia pertama itu hanya satu, Adam. Kenapa adanya Hawa? Karena diambil dalam tulang rusuk. Kalau kita baca dalam Perjanjian Lama, di sini saya tidak punya Alkitab Perjanjian Lama, dibawa sama suami saya karena dia juga ada pelayanan di luar negeri gitu ya. Jadi mungkin lain kali saya bahas, saya kasih penjelasannya biar kita juga tidak mengada-ngada, mengarang-ngarang begitu. Kalau saya mah Bu, di sini kan istilahnya saya bukan mengarang, saya bukan mengapa, saya asli Katolik. Saya bilang, saya mengimani Yesus gitu. Saya percaya Yesus itu ada. Cuman yang saya itu di sini yang sering saya di benak pikiran saya lah. Contoh kita kan istilahnya dalam logika. Logikanya menurut saya dia berdoa, dia pas mau disalib dia berdoa, pas sudah disalib dia berdoa juga supaya dirinya diserahkan sama Allah Bapa. Maksud saya ini yang nggak bisa saya bilang bahwa Yesus itu murni dia Tuhan. Tapi kalau dibilang Ibu kayak tadi bahwa tidak ada yang nyampe kepada Allah tanpa melalui saya, nah itu bisa dilogikakan lah. Tapi kalau misalkan dia sebagai Tuhan, menurut saya, menurut pribadi ya, menurut pribadi logika saya mohon maaf nih Bu, saya sebagai Katolik juga sering bertentang di dalam umat Katolik juga gitu kan, sampai saya dibilang aslinya Muslim, aslinya saya sesat dalam Kristen tersebut, saya terima. Tapi menurut logika saya, dia berdoa, dia diuji dalam iblis apa tuh dibilang, jadi ada dibilang itu jangan cobai Allah di situ. Kenapa enggak jangan cobai saya? Kenapa enggak langsung bilang dia gitu? Misalkan saya Tuhan itu nih, jangan cobai saya. Kenapa enggak dibilang gitu? Kenapa dibilang? Ya, dibilang sama iblis itu yang disuruh dia merubah batu jadi roti. Kenapa dia dibilang jangan cobai Allah? Siapa Allah yang dikatakan Tuhan Yesus? Siapa kalau Bapak tahu? Kalau menurut saya ada Allah itu ada. Tapi bukan dia. Ya dialah, dia. Siapa yang dicobai ular? Yesus. Yesus berkata, jangan cobai Tuhan Allahmu. Tuhan Allah itu menunjuk kepada dia. Karena ular mencobai siapa? Yesus. Tak mungkinlah Yesus bilang, aku adalah Allah. Seakan-akan dia menunjukkan kesombongan, bukan menunjukkan kasih, Bapak. Atau kalau dia misalkan nunjukin kebenaran, ya salah dong berarti Yesus itu. Kalau misalkan jangan cobain saya, kenapa enggak dia bilang gitu? Itu doang secara logikanya. Kenapa enggak dia bilang jangan cobain saya? Kenapa dia enggak pernah meyakini, enggak pernah dia bicara bahwa sayalah Allah Bapa? Kenapa enggak pernah dia bilang gitu? Kenapa dia enggak pernah mengakui dirinya sendiri sebagai Tuhan? Ada enggak di Alkitab dia mengakui sebagai dirinya Tuhan sendiri? Ada enggak? Enggak ada menurut saya. Coba cari Ibu dulu, enggak ada. Ini menurut iman ya, menurut iman logika. Tapi saya jujur aja Bu, saya jujur Katolik. Kan saya bilang, jadi jangan nanti dibilang saya Muslim, dibilang saya Kristen sesat. Saya pernah naik sama orang Batak, langsung saya diturunin karena saya memperjelaskan ini, saya di itu. Gitu. Begitu ya, kenapa dia nggak mengakui sendiri? Seandainya saya sebagai Tuhan, tersebut salah, saya bilang jangan cobai Allah. Misalkan ke anak saya nih, sayalah Tuhan itu, anak saya sendiri yang di rumah ini, jangan cobai Allah Bapak. Kenapa saya bilang gitu? Kenapa jangan cobai bapakmu ini? Kenapa langsung nggak saya bilang gitu? Itu kan bikin keliru kan buat itunya. Kenapa dia bilang dia itu? Jadi menurut saya memang saya akui bahwa Tuhan itu adalah Allah, kan gitu kan. Tapi bukan sebagai dia adalah Allah gitu doang. Saya sampai sekarang juga saya sering berdebat itu di situ. Cuman saya mengimani Yesus, ya saya mengimani, saya percaya Yesus itu ada. Saya percaya Yesus itu banyak mujizat yang ditunjukkan kepada
murid-muridnya. Tapi bukan sebagai dia seperti Tuhan, bukan. Begini Itu Pak. sendiri. Makanya umat Muslim itu kan nggak bisa kita lawan di situ kan gara-gara itu tersebut. Kita nggak bisa menunjukkan ayatnya dia sebagai Tuhan, terus dia berdoa, nah gitu kan. Kita juga di sini menunjukkan perdamaian lah. Gimana supaya kita berdamai sesama itu, berdamai iman kita misalkan apa, supaya menunjukkan kebenaran itu ada gitu kan. Ya berusaha lah kita menunjuk, kalau kita misalkan percaya Tuhan Yesus, ya kita tunjukkan ayat-ayat itu kepada mereka supaya percaya. Mereka ada misalkan ayat Yesus itu menunjukkan saya adalah Tuhan. Betul. Saya sebenarnya Tuhan, saya sebenarnya Allah. Kenapa Yesus sendiri mengatakan jangan cobai Allah? Kenapa enggak dia bilang jangan cobain saya? Kan itu kan. Kalau dia berkata, Pak, janganlah cobai saya sebagai Tuhan Allah. Siapa yang bilang itu? Hanya itu yang pantas bilang itu hanya seperti iblis, seperti ular tadi. Katanya kepada Tuhan Yesus. Cobalah ubah batu ini menjadi roti, maka segala kekuasaan. Itu juga kan iblis kan ngomong, kalau kau benar-benar anak, maka segala sesuatu akan kuberikan kepadamu. Nah, di sini merujuk bahwa ular ini ya sok-sokan, sombong, seakan-akan semuanya yang ada di bumi ini adalah miliknya. Dia itu menyuruh Tuhan Yesus, kalau kamu mau makan kalau kamu mengubah batu ini menjadi roti ya, berarti segala sesuatu akan kuberikan kepada. Makanya disinilah menunjukkan bahwa iblis itu mengaku bahwa dia itu mempunyai semuanya, segala sesuatu yang diciptakan. Tetapi Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan menunjukkan bahwa dia adalah raja, bahwa dia adalah Tuhan, tidak. Tetapi Yesus itu datang ke dunia ini. Coba kita baca dalam Matius pasal 5 ayat 17. Yesus dan hukum Taurat. Dia menggenapi semuanya hukum Taurat itu. Tapi dan ada kalau nggak kita Kristen, Pak, Bapak bilang tadi, aku ini Katolik, tapi aku percaya Yesus, aku imani, tetapi aku tidak percaya bahwa dia adalah Tuhan. Iya. Bapak sering baca Alkitab kan? Tuhan berkata. Saya pernah baca Alkitab, tapi nggak ada di situ yang mengatakan pengakuan Yesus ya. Pengakuan Yesus, kita ngambilnya pengakuan Yesus, bukan pengakuan antara iman. Gitu kan? Yesus ada, tunjukkan dulu coba Bu, ada nggak Yesus mengatakan bahwa dia Tuhan? Ada nggak? Coba dulu Bu. Saya juga istilahnya biar kuat lah saya di ini. Misalkan kepercayaan ya, kalau saya memang tetap di Katolik gitu. Tapi saya ada nggak di situ mengatakan bahwa dirinya itu Tuhan? Coba. Bapak sering baca Alkitab atau tidak? Maksud saya gini Bu. Masa Bapak orang ini saya heran ya. Bapak bilang Bapak orang Katolik, tetapi tidak tahu ayat Alkitab Tuhan Yesus yang menunjukkan Tuhan sebagai dirinya. Bagaimana sih? Saya ini nggak percaya loh kalau Bapak ini. Enggak Bu, Katolik. Nanya gini Bu, guru itu kalau kita bilang 1 tambah 1 ditunjukkan itu tangannya 2. Sekarang Ibu, saya bilang, saya kan taruhlah saya nggak pernah belajar tentang Alkitab. Tapi tunjukkan dulu Bu ayatnya supaya saya kuat dalam di pelajaran saya. Misalkan saya nggak pernah baca lah, taruhlah saya nggak pernah baca, nggak pernah apa, saya nggak tahu baca. Tapi tunjukkan dulu Bu ayatnya yang pengakuan Yesus dia sebagai Tuhan. Coba Bu tunjukkan Bu. Saya kan pengen tahu biar saya baca nanti gitu di Alkitab gitu. Saya kan nggak pernah buka tuh. Nggak pernah buka Alkitab. Kemana sih bunya? Bu? Ya. Coba dulu tunjukkan Bu ayatnya Bu, biar saya buka nanti. Coba Bapak, coba baca
baca Yohanes Pak, ayat 10 Coba dulu baca Bu. atau Saya kan 10 ayat 27. Bapak kan Kristen kan? Ayolah tapi baca. saya nggak Kan tahu saya baca sudah Bu. Saya tunjukkan nggak ayatnya sekolah kan katanya. tadinya, makanya saya bilang Ibu yang baca. Coba baca Bu. Coba Yang dulu belum Bapak mengaku baca. dirinya sebagai Yohanes Tuhan. pasal 10 ayat 27. Iya Bu. Cobalah dibaca kok. Enggak, maksudnya Bu, saya kan nggak tahu baca Bu. Makanya saya bilang Ibu yang baca dulu. Tapi dia pengakuan Yesus ya, dia sebagai Tuhan, coba dulu. Coba Bapak baca di situ. Kan Kan Bapak saya kan bawa nggak tahu Alkitab. baca Bu. Kalau Bang Jumat pintar dia baca. Nanti saya kalau saya baca, karena saya memiliki aplikasi HP, nanti sia-sia tidak terdengar. Makanya saya enggak lemparkan sama kedengaran Bapak. itu Bu. Tolong Kedengaran. dibaca. Aplikasinya nanti mungkin tidak terhubung di sini. Nanti kalau saya buka aplikasi Alkitab versi lengkap, jadi nggak kedengaran. Tapi ayatnya saya kasih tahu sama Bapak. Coba dibaca Yohanes pasal Enggak, saya emang nggak tahu baca Bu. Yang di sini juga komal-komal, saya nggak tahu huruf-hurufnya apa ini. Cuman saya pinter pengen TikTok doang sih. Nah, ya udah kapan-kapan lah saya kasih persiapan Alkitab, soalnya nanti percuma jika saya jawab nanti aplikasi kan tidak terdengar. Seperti saya ngomong tadi sama Bang Juma kan, nah katanya halo. Undang saya lah ke room Ibu ya. Nanti Ibu ke buka forum room ya. sendiri. Nanti Ibu buka room sendiri, nanti undang saya. Tapi pengakuan Yesus ya, bukan pengakuan firman ya. Oke. Yesus misalkan mengatakan saya adalah Tuhan, saya adalah Allah, itu maksudnya biar tahu saya juga. Saya juga heran ya, kenapa ada orang Kristen tidak tahu ayat Alkitab yang mengatakan. Saya kurang tahu sih Bu, kurang belajar sih saya. Disinilah orang dibilang antikristus tadi, percaya Yesus tapi setengah-setengah. Ya, makanya saya percaya Yesus itu ada. Percaya tapi setengah, cuman perantaran, cuman Tuhan, kan gitu tadi. Bu, saya gini Bu, saya kalau percaya ke Bapak, saya percaya ke Bapak saya sendiri yang melahirkan saya. Apakah saya mengakui dia sebagai setengah? Saya mau tanya juga sama Bapak, nanti kalau kedatangan anak manusia, seorang Mesias Yesus Kristus Juru Selamat, kita semuanya yang menghakimi kita itu kan Tuhan Yesus. Nanti yang menghakimi Bapak siapa toh? Bukan masalah menghakimi Bu, istilahnya saya mah terimalah, mau saya salah nanti di akhirat nanti saya memang terima, mau saya misalkan di apa saya terima, memang saya kurang paham di sini gitu. Nah nanti ini saya mau baca tapi di aplikasi tidak terdengar, bagaimana caranya? Soalnya makanya Bu, nanti undang saya, kalau enggak nanti saya WA Ibu, saya DM Ibu, nanti tunjukkan nanti pengakuannya gitu. Saya juga senang gitu. Ibu kan lebih pintar dari saya. Bapak gitu, tahu FB saya tiap hari nanti Selasa. Di itu Bu. Enggak besok, di DM aja nanti. Oke. Besok hari Selasa saya biasanya melayani secara online. Saya ada grup rohani melalui forum. Ada 50 orang, 100 orang yang gabung nanti. Besok setiap setengah. Tapi bisa nanti Ibu nanti menjelaskan di situ ya. Iya, besok saya jelaskan. Ini nanti dikonfir ya. Dikonfir FB saya, nama saya Rinda Lavau sesuai nama TikTok saya dan Bapak Kit saya lewat Messenger, nanti saya gabungkan di grup rohani dan di situ nanti besok kita buat panggilan forum dan di situ nanti kita menjawab pertanyaan Bapak ini karena saya memakai Alkitab melalui aplikasi karena Alkitab saya juga dibawa oleh suami saya dalam pelayanan di luar negeri, jadi saya tak bisa jawab sekarang ini. Kalau saya jawab sekarang ini memang bisa, tapi tidak terdengar di sini karena kalau harus 2 HP, tapi saya hanya memiliki 1 HP, gitu Pak. Mudah-mudahan saya nanti bisa, kalau saya udah itu nanti kalau ada pengakuannya mungkin. Amin. Ya. Tuhan. Oke. Ya, gitu Pak. Nanti besok jam 7 ya kita gabung. Cuman itu doang Bu. Istilahnya yang saya nggak mau nanti panjang lebar. Istilahnya ini enggak.
pengakuan dia, kalau misalkan ada ayatnya, misalkan pengakuan Yesus bahwa saya adalah Tuhan itu, cuman itu doang. Saya nggak mau memperdalami, mau ngapain semua, membahas ini semua, nggak mau saya. Misalkan saya bilang tadi kan, saya kan di Alkitab memang sedikit, cuman yang saya tahu bahwa Yesus itu berdoa. Yang habis dia disalibkan, dia mengadu sama Allah Bapa, gitu doang. Berarti menurut saya di atas dia masih ada, gitu doang. Makanya saya ambil yang Yesus itu bicara gitu. Jadi bukan mengatakan iman. Kalau iman kan istilahnya sah-sah aja. Kalau saya misalkan mengimani, istilahnya pohon itu saya imanin itu sebagai sah-sah aja kan. Contoh saya imani nih, batu ini adalah Allah saya, nggak salah kan? Kalau bicara, enggak, maaf dulu Bu. Kalau bicara kita tentang iman, apapun yang kita imanin sah-sah aja. Tapi misalkan saya bilang itu istilahnya logika pengakuannya. Kalau ada pengakuannya gitu, mungkin makanya saya itu pengen belajar dulu nanti hari Selasa ya. Saya udah follow ibu kan, sekarang kan saya udah follow ibu. Nanti saya misalkan hari Selasa jam berapa nanti tentukan di situ. Besok Pak, besok malam Selasa besok. Iya, maksudnya jamnya biar saya jam 7. Jam 7 sore malam ya. Betul. Oh iya, makasih. Itu kita ibadah itu setiap 1 kali seminggu kalau melalui Messenger. Tapi kalau melalui WA juga 2 kali seminggu, tiap malam minggu, malam Sabtu gitu. Karena saya pemimpinnya di situ dan ada sebagian juga pendeta, teman pelayan saya di sini, Pak. Kalau si itu Bu, anak Batak itu, saya udah pernah naik ke situ, saya nanyakin itu, saya malah diturunin, bahkan tidak baik begitu Pak. Kalau makanya kalau guru itu, kalau misalkan kita sekolah nih, kalau guru itu dia mengajarkan pemahaman yang logika, pemahaman misalkan dari mana kita tahu satu tambah satu itu 2, kalau nggak ada tunjukkan misalkan ini 1 ini 1. Betul Pak, itulah gitu. Ini saya kemarin dicaci maki, diapain, dibilang sesat, dibilang aduh. Saya udah. Itu tadi Bapak Juma bilang tadi antikristus Kristen itu tidak Kristen, itu semua tidak antikristus. Kalau kita itu sebagai Kristen itu tidak semuanya sama ya. Kita itu harus sabar, memberikan lowongan. Saya dibilang Batak tolol, saya dibilang Batak ini. Jadi aduh, masa kita mau belajar? Gimana kita bisa pintar kalau gurunya nggak ngajarin kita misalkan gitunya. Kalau kita misalkan dicaci maki, diapain, begitu masuk kita udah dicaci maki, begitu masuk, padahal pemahaman kita belum dijelaskan. Kita nggak ngerti Bu, saya juga nggak ngerti sampai sekarang, saya nggak ngerti kenapa begitu. Saya kayak anak Batak itu, saya dibilang Batak tolol, saya dibilang Batak Kristen, kayak dibilang itu tadi saya mengimani, saya tidak sebetulnya percaya Yesus. Gimana? Saya bilang saya percaya Yesus itu ada. Gitu. Jadi saya juga Bu, istilahnya Ibu kan menurut saya udah di atas saya lah jauh gitu kan. Saya pengen belajar ke Ibu gitu. Mudah-mudahan saya bisa besok tulis WA saya. Tulis WA saya sekarang ya. Ya. 08. Enggak, jangan di sini Bu, jangan di sini. Nanti di Ben ini yang punya akunnya. Gak boleh ya nanti saya kan udah follow Ibu. Saya udah follow Ibu, nanti follow saya juga. Nanti kirim WA Ibu ke saya, nanti saya WA. Ya, nanti juga Bapak cari aja di FB nama saya sesuai nama TikTok dan profilnya juga sesuai profilnya TikTok di FB saya Pak ya. Karena kadang saya itu tidak aktif di TikTok karena saya fokus pelayanan di FB melalui Messenger gitu. Ya nanti saya DM Ibu ya. Oke, terima kasih Pak. Ini dengan nama siapa ya? Saya Sagala aja panggilnya. Jangan nama lah. Nanti diciduk saya. Udah banyak permasalahan saya nih di anak Batak juga, saya udah mau diciduk kemarin pusing saya. Ya,
menjatuhkan, dia tidak mau terima pertanyaan Bapak begitu ya. Iya, yuk, makasih Bu ya. Tidak. Iya Pak, itu tidak semuanya Kristen begitu, kita beda-beda. Ada orang yang terima, ada orang, tapi orang Kristen yang asli Kristen itu harus berkarakter Kristus, memiliki kesabaran, kerendahan hati, kasih yang tidak berpura-pura. Jadi Bukan diintimidasi ya. kasih bukan intimidasi. Iya, maksudnya saya kan diintimidasi kemarin sama anak Batak itu, makanya saya juga orang Batak diintimidasi. Ya, makanya sabar, kita juga sebaliknya sabar. Ya saya sabar Bu, makanya saya dibilang itu saya sabar kan, saya di sini aja saya kan enak kan ngomongnya kan Bu. Bang, izin bentar, ini kenapa pada nanya host kenapa? Jadi host kemana host pada ini? Jadi teman-teman nih, hostnya monitor, cuman peraturannya tadi karena demi kesehatannya Bang Juma itu udah nggak bersuara lagi. Lalu ini sudah ini ya Bang Sagala, Bang ini Pak Desugi atau Bang Andi mau ini diskusi atau diakhiri aja live-nya? Ya boleh Bu, makasih banyak Bu. Iya, besok kita ketemu lagi. Besok. Boleh Bu, boleh. Apa yang mau didiskusikan? Ini Pak Dio lagi di dua tadi. Oke. Ini si Rinda ini udah, ini Sagala kan nggak bisa ini. Sagala udah sedikit lagi dia. Ya kalau udah sedikit lagi nunggu apa lagi? Iya. Tunggu Ibu, saya masuk. Iya. Karena saya melihat kawan-kawan Kristen itu menuhankan Yesus itu bukan berdasarkan apa yang tertulis, melainkan berdasarkan apa yang berdasarkan ini kok kemerusuk sekali suaranya sih. Walah, blokir permanen itu. Melainkan berdasarkan penafsiran atau eksegesis gitu. Kalau berdasarkan yang tertulis mana ada. Makanya tadi saya tanya sama Mbak Rinda itu di mana ada perintah Yesus untuk menyembah dirinya atau perintah Bapa untuk menyembah Yesus. Satu orang Kristen pun nggak ada yang bisa menunjukkan itu. Oke, kapan kita ketemu lagi saya jelaskan di situ melalui dalil Alkitab ya. Karena boleh. Saya bisa baca Alkitab. Saya tunggu. Ketemu besok Bu, selamat ketemu besok. Besok saya ibadah jam 7 di Messenger, kalau gabung tidak apa-apa saya undang. Karena setiap 1 kali seminggu saya bikin ibadah di Messenger. Ya kan tadi Bu kan perjanjian kita DM saya nanti Bu. Nanti kalau Ibu nggak mau itu alamat FB-nya biar saya masuk. Cuman saya bertanya di situ doang. Sedikit Bang. Kenapa itu dipertanyakan ya? Karena begini, menurut Amsal 3 ayat 5, di situ dikatakan percayalah kamu kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah kamu bersandar atas pengertianmu sendiri. Kalau Anda menuhankan Yesus hanya berdasarkan penafsiran, tidak ada perintah yang jelas dari Bapaknya Yesus, dari Tuhannya Yesus, ataupun dari Yesus itu sendiri, maka itu menurut pengertian sendiri. Hanya berdasarkan penafsiran saja begitu. Ya makanya saya bilang Bang Sugi itu besok mau pengen saya tanyain yang detailnya gitu kan. Oke Bapak Segala. Besok gabung ya melalui link aja FB akun saya, besok ada ibadah. Nanti kirim itunya ke itu saya Bu di sini. Untuk Bang Sagala sendiri nih saya tanya. Pernah enggak ada pendeta bisa menunjukkan ini loh buktinya Yesus itu minta disembah atau berkata akulah Tuhan? Pernah enggak dapat jawaban seperti itu? Dulu, Pak. Kami kasih lowongan untuk Bapak Segala dulu besok ya. Enggak apa-apa. Saya ingin tanya jawab sama dia. Kalau Anda mau turun silakan turun. Enggak, kan saya bukan mengada-ngada, kita harus mengutip Alkitab sesuai. Iya, silakan. Saya tunggu. Saya sudah 15 tahun diskusi sama orang Kristen, belum ada satu orang Kristen pun yang bisa menunjukkan data di mana Yesus itu ngaku Tuhan atau sembah aku. Kenapa begitu? Ya, kenapa itu dipertanyakan? Menurut Yesus, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan menduduki kerajaan surga.
melainkan mereka yang menuruti kehendak Bapakku yang di surga. Tuhan. Nah. Di dalam Alkitab Tuhan Yesus sembahlah Tuhan Allahmu. Tuhan Allahmu itu siapa, merujuk siapa, sila siapa? Ya Tuhan Yesus. Nah, ini itu ayat mana? Itu ayat mana? Nah, ente tadi bilang tunjukkan. Saya kasih tahu Nah, iya. segala raja. Iya, Anda mengatakan sembahlah Tuhan Allahmu. Itu di ayat mana? Ayat mana? Kalau nggak tahu biar saya kasih tahu. Oh, saya tidak punya Alkitab di sini, Pak. Makanya kita bilang, ya punya hari ketenangan dulu, gitu ya. Gini Bu Rinda. Saya tidak takut untuk bergabung kapan ada waktu. Oke, Bu Rinda, karena Anda tidak tahu ayatnya di mana, izinkan saya sama Bang Sagala. Bang Sagala, ketika Yesus dicobai iblis itu bisa kita lihat di dalam Matius 4 ayat 10. Apa kata Yesus? Nyala iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya sajalah engkau berbakti. Ya. Kalau Yesus itu Tuhan, seharusnya apa yang dikatakan Yesus? Nyala iblis, karena ada tertulis engkau harus menyembahku. Tapi justru Yesus mengatakan sembahlah Tuhan Allahmu. Karena Yesus sendiri. Siapa yang dicobai? Yesus. Karena Yesus itu bertuhan, Yesus itu punya Tuhan. Gitu loh. Di mana ayatnya? Yohanes 4 ayat 22. Dengar dulu. Anda nggak ngerti Alkitab. Bentar. Anda nggak ngerti Alkitab. Nggak usah bantah. Kecuali kalau saya tanya ayatnya di mana kamu bisa menunjukkan, silakan Anda diskusi sama saya. Tapi kalau enggak cuma modal asumsi, saya nggak melayani. Ya. Nah, Yesus berkata di dalam Matius 4, diam dulu. Yesus berkata di dalam Yohanes 4 ayat 22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami, kata Yesus, menyembah yang kami kenal. Yesus menyembah di situ. Bagaimana mungkin orang yang menyembah Anda tuhankan? Coba. Oh gitu. Dah. Yesus kita diskusi. Boleh, silakan. Anda siapkan Alkitab kalau mau diskusi sama saya kapan saja. Saya tidak perlu buka Bible untuk melayani Anda, tapi saya tahu ayat-ayat Bible. Ya. Oke, percuma kita tahu ayat Bible, Pak. Tapi kalau tidak diberkati oleh Roh Kudus, oleh Tuhan Yesus, percuma. Oke. Itu iman, Bu. Iman Anda jangan kau bawa di sini. Kita di sini berbicara berdasarkan data, bukan berdasarkan iman. Kalau Anda mau ngimani Yesus, silahkan saja. Anda mau nyembah pohon kelapa, sandal jepit, nggak urusan. Itu iman Anda. Tetapi kalau ketika Anda, ketika Anda sudah berani naik di Komal, Anda harus siap data. Tidak boleh kita hanya modal asumsi, nggak boleh. Saya mengatakan Yesus punya Tuhan, ayatnya ini. Banyak hafal, tidak hafal semua. Tidak banyak hafal. Apa yang diimani coba? Ketika Yesus berkata, justru Anda ini yang tidak mengimani apa yang dikatakan Yesus. Yesus berkata kepada muridnya, segala firman-Mu yang Kau berikan, yang Kau sampaikan kepadaku telah Aku sampaikan kepada mereka, dan mereka tahu betul bahwa Engkau yang telah mengutus Aku. Di mana Yesus mengatakan mereka percaya betul bahwa Aku adalah Tuhan? Di mana ada ayat seperti itu? Enggak ada. Bahkan ketika Yesus membangkitkan Lazarus, dia bersaksi sebagai utusan. Anda lihat di dalam Yohanes 11, 41, 42, 43. Yesus menengadah ke atas dan berkata, ya Bapa, Aku bersyukur kepadamu, karena Aku tahu Engkau selalu mendengarkan Aku, supaya orang-orang yang berdiri di sini mengelilingi Aku, supaya mereka tahu bahwa Engkau yang telah mengutus Aku. Lagi-lagi Yesus mengaku utusan. Di mana Yesus ngaku Tuhan? Satu ayat saja. Di mana Yesus ngaku Tuhan? Ayo sini. Bisa Anda tunjukkan kepada saya? Makanya besok aja Bang Sugi, kan mungkin di sini kan besok aja ya Bapak Segala gabung di Jom saya. Iya, nggak apa-apa besok. Mungkin di sini Bang Sugi dia kan sungkan bagaimana.